Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Sukses Muda Official. Sebelum kita lanjut di obrolan kita kali ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya ya. Serta nyalakan loncengnya supaya apabila ada video yang terbaru dari kami, kalian akan tahu. Terima kasih. Passive income atau penghasilan tambahan yang diperoleh di luar penghasilan pokok adalah impian finansial utama. Sayangnya, seringkali yang terjadi cuma sekedar angan-angan, bukan kenyataan. Seorang perencana keuangan bernama Eric Roberts merekomendasikan beberapa ide passive income yang bisa kalian kejar. Tapi, yang harus kalian tahu, ide-ide ini belum tentu bisa diaplikasikan oleh semua orang. Meskipun kalian mau mencoba ide ini, jangan lupa untuk tetap fokus pada hal utama dalam finansial pribadi, yaitu bijak mengelola uang yang kalian peroleh dari pendapatan pokok kalian. Kalau kalian udah mengelola keuangan dengan baik, nah baru boleh tuh coba 3 cara ini untuk membangun passive income. Cara yang pertama, bangun portfolio investasi yang kuat. Mengalokasikan sebagian pendapatan yang kalian punya dari pekerjaan utama tuh fungsinya, agar kalian punya portfolio aset yang bisa menghidupi kalian suatu saat nanti. Pakai jasa broker online terbaik bisa jadi pilihan untuk memudahkan kalian dalam memulai membangun portfolio investasi. Dengan portfolio yang terdiversifikasi dengan baik dan dikelola secara strategis, aset kalian tuh nantinya bakal meningkat seiring berjalannya waktu. Nanti di masa depan, kalian bisa ubah aset yang nilainya udah lebih tinggi itu menjadi uang tunai, tanpa kalian perlu repot-repot bekerja. Kalian juga bisa dapat pemasukan dari aset tersebut lewat dividen atau laba yang dihasilkan. Ini adalah cara paling realistis yang bisa dicoba sama hampir semua orang yang pengen punya passive income. Ya, memang butuh waktu dan effort lebih di awal untuk membangun portfolio investasi yang bisa kamu ubah jadi income yang cukup tinggi untuk menopang gaya hidupmu sekarang. Makanya penting untuk punya tabungan dalam jumlah besar saat kalian masih aktif bekerja, supaya kalian punya uang untuk dialokasikan buat membangun passive income di masa depan. Manfaat lain dari membangun portofolio investasi yang bagus ini adalah kalian yang pegang kendali sendiri atas aset kalian itu. Semakin banyak kalian menabung dan semakin sedikit pengeluaran kalian, maka semakin cepat kalian bisa bangun tingkat aset yang diperlukan untuk mengubahnya menjadi sumber passive income. Cara kedua, kalian bikin bisnis sendiri atau berinvestasi di sebuah bisnis yang udah ada. Kalian bisa menciptakan sumber passive income kalau kalian bisa bikin bisnis yang bisa berjalan tanpa kalian. Jadi ketika kalian mulai bisnis itu, kalian perlu nge-hire orang untuk mengerjakan usaha kalian atau membuat produk tanpa kalian harus ikut kerja. Meskipun nggak ikutan kerja, kalian yang punya kepemilikan atas bisnis itu, termasuk keuntungan yang dihasilkan bisnis itu. Bisa di industri atau bidang apapun. Intinya, masih di target pasar yang kalian rasa membutuhkan jasa atau produk kalian, itu bikin kalian punya banyak kebebasan untuk berkreasi dengan cara yang selaras sama keahlian atau pengalaman kalian. Tapi tentunya, gak semua bisnis ya bisa berhasil. Bahkan cuma sedikit bisnis yang bisa sukses dan bertumbuh sampai pemiliknya benar-benar dapat passive income dari usahanya itu. Makanya cara lain untuk mendapatkan passive income tanpa banyak pekerjaan dan resiko di awal adalah berinvestasi di bisnis yang udah ada. Kalian bisa beli saham suatu perusahaan dengan imbalan sebagian pendapatan perusahaan tersebut. Dengan cara ini, kalian berpotensi segera dapat passive income, tapi kekurangannya, investasi jenis ini tuh masih sangat berisiko. Karena bisnis orang kan juga bisa gagal ya. Selain itu, kalian juga harus punya modal untuk bisa melakukan investasi itu. Kebanyakan orang mungkin nggak punya uang yang cukup besar buat beli saham suatu perusahaan. Jadi hal ini pun perlu kalian pertimbangkan, karena kalian pasti butuh waktu untuk nabung uang yang cukup buat digunakan berinvestasi di bisnis. Cara lainnya, manfaatkan karya yang kalian hasilkan dari pekerjaan kalian saat ini untuk mendapatkan royalti di masa depan. Menjual hak atas aset berharga bisa jadi salah satu sumber pasif income kalian. Ini bisa berupa kekayaan intelektual, kayak proses atau sistem yang diterapkan oleh suatu bisnis atau sesuatu seperti cerita atau naskah yang bisa diadaptasi menjadi film.
Menerbitkan buku, bikin kursus, atau sumber daya lain yang ingin dibeli orang juga memungkinkan kalian untuk mengubah proyek atau kerjaan yang lagi kalian geluti saat ini jadi passive income di masa depan dalam bentuk royalti. Tapi mungkin cuma sebagian kecil orang yang berhasil menggunakan cara ini sebagai sumber passive income mereka. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa karya mereka akhirnya nggak jadi passive income, tapi lebih ke menghasilkan manfaat bagi dirinya dan orang lain. Tapi, ya balik lagi, kalau tujuan kamu adalah untuk dapat passive income, dapat royalti, adalah salah satu jalan. Kalian bisa pertimbangin dulu apakah keahlian dan pengalaman kalian selaras dengan cara yang ketiga ini. Jadi gitu ya, semoga kalian udah bisa lebih paham soal 3 sumber passive income yang paling realistis. Thank you udah nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.